Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wa adh-dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, Allah sayangin, Allah rahmati selalu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebuah tempat, saudara Alun, urang Pidi, urang Aceh yang Allah muliakan. Nah, kita sudah memasuki masa semua kita berpikir tentang politik. Mulai dari tingkat atas presiden sampai kepada kita di level bawah yang hari-hari mungkin tidak ada urusan kita dengan politik, tapi sekarang semua kita ikut serta memikirkan tentang politik. Apa politik yang kita maksudkan adalah memikirkan tentang transfer daripada kekuasaan, perubahan pada kekuasaan, penentuan orang-orang yang berhak untuk menentukan nasib daripada negara atau yang mengurus urusan umat untuk beberapa waktu yang akan datang. Proses dalam masalah penentuan siapa yang berhak untuk berkuasa, siapa yang diberikan kekuasaan, siapa yang mencalonkan diri untuk berkuasa, ini adalah semua disebut dengan proses politik. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kita juga rakyat kecil yang mungkin selama ini kita tidak bicara tentang masalah politik, hari ini kita diajak untuk menentukan, memberikan sikap siapa yang kita percayai, orang di sekeliling kita atau orang yang jauh di sana yang berhak untuk nantinya memikirkan dan menduduki posisi penting untuk mengatur umat manusia yang ada ataupun umat Nabi Muhammad yang ada di negara ini yang sampai 280 juta jumlahnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ini proses besar. Ini adalah proses besar. Ini adalah kejadian besar dalam sebuah negara. Dulu dalam sejarah tidak ada seperti ini, jarang, kecuali pada masa kekhalifahan dulunya. Jarang ada seperti ini karena apa? Kekuasaan itu berakhir ketika mati seorang penguasa. Enggak mati akan terus dia melanjutkan kekuasaannya. Rakyat menginginkan orang lain berkuasa selainnya, doakan dia mati atau membunuh si penguasa itu. Tapi saat ini enggak demikian. Kekuasaan dibatasi 5 tahun sekali, diulang kaji kembali, diizinkan kepada rakyat untuk memilih siapa yang mereka kehendaki, siapa yang mereka inginkan, sesuai dengan pengetahuan rakyat, sesuai juga dengan kemauan dan hendak daripada rakyat itu sendiri secara umum. Maka ini salah satu proses yang berhasil di negara orang yang disebut dengan proses demokrasi. Di negara orang telah diterapkan berhasil. Maka kita ambil model ini untuk kemudian kita terapkan di negara kita, dan bahkan ini menjadi salah satu proses daripada pengalihan kekuasaan yang sudah dianut di zaman modern dan dianggap itu berhasil. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam khutbah singkat ini kami tidak ingin bicara tentang hubungan demokrasi dengan Islam, tapi yang pasti ini adalah salah satu cara terbaik yang sudah dipraktekkan di negeri orang, yang dengan itu bisa untuk mengurangi daripada diktator, mengurangi daripada orang-orang yang berkuasa secara tidak lazim dan tidak pantas. Dengan ini
orang-orang yang berkuasa di suatu negeri bisa dilahirkan daripada tangan rakyat dalam batas waktu yang singkat. Daripada terjadi pertumpahan darah seperti zaman dulu dalam sejarah, berubahnya suatu kekuasaan dengan terjadi pertumpahan darah. Sekarang tidak, kita hanya menumpahkan tinta saja untuk mengganti sebuah kekuasaan. Bayangkan itu. Maka ini adalah salah satu proses yang perlu kita hormati bersama. Tidak ada darah yang tumpah, cuma tinta saja yang tumpah di tangan kita untuk kemudian kita memilih siapa yang kita kehendaki secara bebas. Aturan hukumnya adalah seperti ini. Maka kami ingin ingatkan saudaraku yang dimuliakan, kita semua. Kita ingin orang yang berkuasa, orang yang lebih cerdas, orang yang lebih baik, orang yang lebih paham akan kita. Kita ingin orang yang berkuasa itu adalah mereka yang kita berikan sedikit kekuasaan itu adalah mereka yang lebih baik dari yang sudah-sudah, akan selalu lebih baik ke depan. Selalu kita menginginkan, mengimpikan itu, rakyat mana saja. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, sebuah hal yang sangat kita khawatirkan, bukan cuma secara hukum, tapi juga adalah secara perilaku di masyarakat. Perilaku yang selama ini terjadi, ini yang sangat kita khawatirkan, yang bisa menjadikan malapetaka bagi masa depan kehidupan bernegara dan proses politik yang baik. Adanya apa yang kami sebutkan dengan fulusisasi atau adanya money politik, memakai fulus hanya untuk mendapatkan suara dalam untuk meraih sebuah kekuasaan. Kita tahu masalah ini secara undang-undang sudah jelas dilarang, yaitu pemberian uang ataupun materi apa saja yang mempengaruhi pilihan orang yang memilih, ya, secara langsung untuk mempengaruhi orang memilih supaya jatuh kepada pemilih, kepada calon tertentu, maka ini dilarang secara undang-undang negara sendiri, itu melarang. Dianggap salah satu bagian daripada yang apabila seseorang yang melakukan ini, calon itu bisa dibatalkan. Memberikan uang, kemudian setelah itu ataupun materi tertentu untuk mempengaruhi orang yang memilih. Ini politik uang. Ini politik uang. Kenapa masalahnya? Masalahnya bukan masalah uang pemberi dan penerima saja, tapi imbasnya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Permasalahannya adalah imbasnya. Orang memilih karena apa? Karena uang yang diberi, bukan karena dia bersaksi seorang itu baik untuk dipilih. Dia memilih karena apa? Siapa yang banyak memberikan uang atau siapa yang lebih dulu memberikan uang, maka itulah yang akan dia pilih. Maka bayangkan, yang akan terpilih untuk berkuasa 5 tahun ke depan, membuat undang-undang di negeri kita, yang dibuat oleh DPR nanti, presiden kah, DPR dan yang lain, presiden yang menjalankan dengan para menteri, tapi DPR mulai dari DPRK sampai DPR RI yang akan membuat undang-undang berlaku untuk umat Nabi Muhammad 200 juta lebih itu. Akankah orang yang membuat undang-undang dengan baik menjaga umat Nabi, mereka yang lahir daripada tumpah uang ini di tangan? Bukankah mereka yang mampu untuk dipilih gara-gara uang itu mereka yang betul-betul memiliki modal besar, yang hanya ingin mengamankan modalnya, menginginkan mengamalkan usahanya, baik halal ataupun haram? Maka kita akan sangat khawatir, saudaraku yang dimuliakan Allah, sangat khawatir mereka yang memiliki bisnis haram, baik secara undang-undang ataupun secara agama, inilah justru nanti yang berkuasa untuk anak-anak kita ke depan. Karena dusi di saatnya kagak pedih cara kiban cara pilih orang karena peng. Kita mengajarkan pada anak-anak kita memilih bukan gara-gara orang yang berjanji berbuat baik, tetapi adalah dengan transaksi uang itu sendiri. Maka bayangkan toke sabu-sabu dan yang lain-lain, nauzubillah, siap mensupport 10 ro 20 ro orang untuk supaya terpilih ro peng madum dan ro nepilih gara-garanya. Makanya para ulama MUI sendiri tahun 2000 sudah mengeluarkan fatwa bahwa suap
pelicin dan juga money politik termasuk bagian daripada riswah. Itu jelas dalam fatwa MUI kita. Suap, uang pelicin dan termasuk juga money politik, tiga hal ini disebutkan dalam fatwa MUI adalah termasuk riswah yang diharamkan di dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi, ar-rashi wal la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang rashi. Rashi itu yang menyuap, sedangkan murtashi itu adalah yang disuap. Maka Rasulullah melaknat, mengutuk orang ini. Apa arti riswah? Riswah itu adalah ma yuhaqqiqul batil au yubtilul haqq. Yang dikatakan riswah adalah sebuah pemberian yang bisa membenarkan yang batil atau membatilkan yang benar. Ya, yang salah je ke betul, yang betul je ke salah. Pemberian, proses pemberian sesuatu dalam hal ini demi maksud seperti itu namanya riswah. Di dalam hadis Nabi SAW. Manpa salah tengku? Apa salahnya kita mengambil uangnya, kemudian kita mencoblos orang itu? Kalau saudara kita semua, saudaraku yang dimuliakan Allah, memilih memang so yang jopeng, berarti tidak ada masalah hak di sini. Ya, yang betul adalah gara-gara pengken, gara-gara urang. Sedangkan yang membuat undang-undang mengatur nantinya, yang membuat alkohol itu, minuman keras misalkan haram, perjudian itu haram, kemudian segala sesuatu yang mengatur hidup kita ini diatur dalam undang-undang yang baik, maka mestilah orang yang benar supaya melahirkan kanun, melahirkan syariat yang benar dan undang-undang yang benar. Mesti orang yang benar, bukan yang memberikan sesuatu dengan uang. Dengan uang akhirnya orang-orang jahat bisa berkuasa. Sehingga pemberian ini dimaksudkan oleh MUI juga oleh fatwa ulama kita, pemberian ini masuk ke dalam riswah, termasuk suap yang diharamkan. Jelas juga dalam undang-undang pengatur masalah pemilu, jelas itu dilarang. Tapi kenapa juga hidup pakan si udip, pakan si merajalela dan tidak ada yang melaporkan? Nah yang juk hana so pegah. Kajelas yang juk so, kemudian kajelas limboi paduk YouTube, kajelas. Itu dilaporkan, bisa batal dia itu. Tapi masyarakat diam. Ini masalahnya. Drone neim, hana nepegah. Ini masalahnya. Ada kerusakan akhlak dan mental yang berat di masyarakat. Kalau seandainya masyarakat mengetahui itu, tidak akan ada praktek ini dan dilaporkan oleh masyarakat. Tidak akan ada praktek itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Tapi karena ada masalah dengan akhlak kita, ada masalah dengan kebiasaan yang curang seperti ini menjadi fenomena yang harus kita semuanya sadar, saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya ketika memilih itu termasuk adalah memberikan kesaksian terhadap seseorang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada yang kata Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau tidak kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Kata Nabi, isyraku billah, menyekutukan Allah. Kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ketiga, kata Nabi, ala qauluz zur wa syahadatuz zur, yaitu qauluz zur, yaitu perkataan yang dusta, wa syahadatuz zur, kesaksian palsu, kesaksian yang tidak benar. Perkataan dusta, kesaksian yang tidak benar, yang palsu, termasuk dosa besar yang paling besar. Netem saksi bahawa lon orang paling gat di PDIA untuk memimpin PDIA 5 tahun ke, mau bersaksi kalau saya ini adalah orang yang berhak mengatur duit PDIA ke depan. Saksi tiat lon netopnya. Anda coblos itu saksi Anda. Kenapa Anda siap bersaksi bahawa si fulan itu adalah orang yang paling pantas mengatur masalah keuangan PDIA ke depan, keuangan Aceh ke depan? Karena hijau peng. Berarti kesaksian Anda benar. Gara-gara uang.
akbarul kabair, kita bersaksi terhadap seseorang karena bukan kesaksian yang sebenarnya, maka itu adalah palsu adanya dan itu merupakan dosa besar yang paling besar. Jaga muruah kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jaga muruah kita, cuma 5 tahun sekali muruah ini kita pakai. Insya Allah di PD tidak akan ada praktek. Di Aceh tidak akan ada praktek yang seperti ini. Masih ada si atet truk muruah urang gedanya. Masih ada si atet truk muruah gedanya, saudara lun yang dimuliakan Allah. Maka pahamlah kita selama ini kenapa akhirnya caleg, begitu juga pemerintah enggak begitu peduli dengan rakyat. Program-program pemerintah kadang lebih kepada dikelola oleh pemerintah iwo ke pemerintah kadang. Tapi ke rakyat hana iwo. Kenapa? Kagublo dari awal. Saya mendengar bahkan sebahagian mengatakan bahwa kadang-kadang di suatu tempat itu sudah janji kalau sekian dikasih selama 5 tahun baik laki-laki tak boleh balun. Ya. Siap. Cok 500 tapo. Leunyan baik laki-laki tak boleh mentep selama setahun. Lalu setelah itu pokirnya atau apa misalkan membantu membuat jalan, buat masjid, semuanya dipotong dan dibuat juga pemalsuan sehingga yang dibuat rusak. Ini rusak kenapa? Mengembalikan apa yang telah diberikan kepada orang pemilih dulu yang siap memilih dengan kepalsuan. Maka hiduplah kita dalam rentetan kepalsuan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini merusak generasi kita ke depan, budaya politik kita ke depan. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, memberitahukan kepada kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah telah kitabun anzalnahu ilaik, sudah kami turunkan kitab kepadamu wahai Muhammad, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, menuju jalan Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran ini telah diturunkan supaya kita jelas lihat mana yang hak, mana yang batil. Supaya engkau Muhammad mengeluarkan manusia daripada ketidaktahuan mereka dalam bersikap, dalam berperilaku, mana yang benar, mana yang salah. Itu juga yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa dulu. Allah sampaikan dalam surat Ibrahim, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguh kami telah utus Musa itu dengan ayat-ayat kami supaya engkau mengeluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya. Kita tanya, Allah suruh Nabi Musa keluarkan kaum beliau Bani Israel dari kegelapan pada cahaya. Bani Israel berada di mana? Berada di Mesir. Mesir, saudaraku yang dimuliakan Allah. Mesir, pada saat Bani Israel berada di Mesir, dianggap oleh Allah itu masa kegelapan. Tapi kalau kita lihat masa Nabi Musa berada di Mesir, itu peradaban Fir'aun adalah peradaban secara materi, itu peradaban yang sangat luar biasa sampai hari ini diakui. Peradaban Fir'aun secara fisik, secara materi. Tapi Allah katakan mereka berada dalam kegelapan, gelap kiban. Peradaban luar biasa pada masalah perilaku, tingkah laku dan etikat mereka, itu yang bermasalah. Makanya Allah katakan zulumat, bahwa mereka berada dalam kegelapan. Tapi secara peradaban, secara misalkan fisik apa yang mereka bangun, ekonomi mereka sangat luar biasa, tapi dianggap kegelapan. Kenapa? Mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal mana hak dan yang batil. Ada kezaliman penguasa yang terjadi terhadap rakyat. Itu kehidupan yang gelap. Kita juga demikian. Kalaulah misalkan kita punya ekonomi kita bagus, kemudian kehidupan kita mudah, kemudian listrik terang benderang sudah masuk desa semuanya, kemudian juga peralatan hidup kita lengkap, tapi perilaku akhlak kita ini rusak, sama lagi masa Fir'aun zaman. Gelap dari sisi tidak tahunya kita mana yang hak dan yang batil dalam menentukan dalam hidup kita bersama-sama.
Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, amanah karena Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai kita dan keluarga kita termasuk daripada orang yang mengambil fulus yang haram ini. Tidak halal untuk dimakan, tidak halal untuk digunakan baik fulus atau materi yang diberikan demi mempengaruhi pilihan. Pilihlah orang yang kita anggap benar, ambil janji dari orang itu. Pakat menjanji, kalau terpilih maka lakukan ini untuk kampung, lakukan ini untuk irigasi kita, lakukan ini untuk pembangunan kita. Silakan, karena dia membawa uang negara. Dan jangan lagi ambil apa-apa apabila nanti bapak naik, saudara naik berkuasa atau terpilih, maka perhatikan untuk kampung, kalau tidak kami akan turunkan secara tidak terhormat. Ambil janji itu, supaya orang-orang yang behe, orang-orang yang memang memiliki kompetensi, mereka lah yang terpilih dengan benar. Ambil janji itu. Semua terjadi dengan transaksi, tapi transaksi karena kebaikan, bukan transaksi karena politik, money dan yang lain-lain. Kita ingin kehidupan bernegara semakin baik ke depan, semakin bagus ke depan demi generasi kita yang lebih baik ke depan. InsyaAllah kami senang ketika melihat banyak anak-anak muda hari ini yang mencalonkan diri menjadi penguasa di negeri ini, menjadi penguasa tingkat DPR, DPRK, DPRA dan juga begitu juga DPR RI. Mudah-mudahan kalian membawa pesan yang baru, semangat yang baru, dan kalian juga membawa cara yang baru yang lebih sehat dalam berpolitik. Tapi kalau kalian ingin mengulangi cara yang dulu yang salah itu, maka kalian termasuk orang tua. Tua dengan cara kalian berbuat dengan cara yang tidak benar. Maka mari saudaraku, rakyat juga, mari sama-sama loloskanlah mereka yang memang baik, berkompetensi, dan kita pilih karena hati nurani kita, bukan karena urusan yang lain, bukan karena soal yang lain. Kita tidak mengharapkan keuntungan hanya sehari. Dari 5 tahun sekali kita jual muruah kita. Mantang nasihat truk syaralun muruah katanya. Baik gara-gara 5 tahunnya gadah muruah katanya. InsyaAllah orang-orang yang memilih dengan muruah akan terpilihlah orang-orang yang menjaga muruahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kami sendiri dan juga pengingat bagi kita semua.